Perkenalkan, nama saya Gani Pratiwi, NIM 3181009 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya sedang melakukan praktik lapangan, mata kuliah, kepribadian dan pengembangan karakter yang berlokasi di GKJ Joyodiningrat. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gani Pratiwi, Pak. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta dari Prodi 4 Teknologi Laboratorium Medis. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk belajar bersama mengenai kebinekaan, terutama toleransi dalam beragama. Saya langsung masuk ke pertanyaan Bapak. Yang pertama, awal mulanya itu bagaimana Pak? Karena gereja dan masjid bisa berdampingan dengan rukun. Oke, terima kasih untuk waktunya dan kedatangannya untuk dapat belajar bersama dengan kami di tempat ini. Yaitu bagaimana kok bisa antara gereja Joyodiningrat dan Masjid Al-Hikmah bareng-bareng gitu ya? Ya ini saya bercerita tentang sejarah beberapa puluh tahun yang lalu. Berawal dari tahun 1929 seperti itu. Memang kami waktu itu berada di daerah Kusuman sana, seperti itu. Kemudian memang pada saat itu memang kami masih beribadah di sekolahan. Memang pada saat itu kan masih ada di pemerintahan Hindia Belanda ya. Nah kemudian kami merasa butuh tempat yang lebih besar karena memang jemaahnya lebih banyak. Kemudian kami mencari tempat, akhirnya mendapat tanah di daerah Joyodiningrat di sini. Kurun waktu 10 tahun antara tahun 1929 sampai 1939 akhirnya kami dapat membangun gereja yang baru, kemudian berpindahlah dari jemaat Dani Kusuman ke jemaat Joyodiningrat seperti itu. Kemudian pada saat proses pembelian itu yang mempunyai tanah pada saat itu memang seorang muslim menghendaki kalau kami diminta untuk ada sebagian tanah untuk dijadikan musola seperti itu. Kemudian ada kesepakatan. Nah 1939 kan kami datang ke sini beribadah di sini. Baru tahun 1947 itu masjid mulai ada dalam bentuk musola masih seperti itu. Kemudian bertumbuh dan sampai sekarang kami memiliki alamat yang sama. Itu sedikit ceritanya. Berarti bisa disimpulkan bahwa gereja itu berdiri terlebih dahulu, kemudian musola, dan membesar menjadi masjid. Iya. Kemudian menurut Bapak pendapatnya itu bagaimana Pak mengenai kebinekaan, terutama toleransi dalam beragama? Iya, terima kasih. Kalau berbicara mengenai toleransi atau perbedaan itu adalah hal yang menyenangkan ya. Menyenangkan karena dari perbedaan itu kita bisa belajar banyak hal tentang orang yang berbeda seperti itu. Nah, perbedaan ini harus saling kita hormati. Perbedaan itu harus saling kita junjung tinggi, jaga. Karena memang di dalam perbedaan muncul keunikan, muncul pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana Pak cara agar kita bisa menemukan rasa toleransi dengan saudara kita yang berbeda keyakinan? Oke, supaya muncul toleransi pada saudara kita yang berbeda keyakinan, pastinya hormatilah perbedaan itu. Kita hidup tidak homogen ya, dalam arti satu podo kabeh hendak, tetapi kita memang hidup diperkenankan Tuhan untuk berbeda-beda. Dan kemudian menjadi pribadi yang dewasa itu penting. Kita menyadari bahwa di dalam perbedaan kita dapat saling belajar satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi
menghormati dan juga dewasa atau menyikapi adanya perbedaan. Itu. Kemudian saya melihat bahwa gereja Kristen Jawa Peningkatan dan Masjid Al-Hikmah itu memiliki rasa toleransi yang tinggi, Pak. Bisa dicontohkan Pak contoh sikap saling menghargai yang sudah dilakukan pihak gereja dengan masjid itu bagaimana? Oke. Kalau antar kami contoh yang konkret adalah selalu komunikasi ketika kami ingin melakukan kegiatan peribadahan khusus ya, peribadahan khusus dalam arti ada Idul Fitri, ada sholat Id, atau ada Natal atau Paskah. Nah, pasti jemaah yang datang itu banyak, tentu membutuhkan ruang yang lebih besar untuk parkir, untuk biasanya sholat di depan gereja juga. Nah, itu kami selalu komunikasi, dan karena hubungan kami sudah lama dari tahun 1947 sampai 2021 sekarang, itu sudah menjadi kebiasaan dalam arti sesuk ono bahasa Jawa ndak ya? Sesuk ono sholat Id tanggal iki, otomatis gereja sudah menyesuaikan diri, sudah otomatis seperti itu. Jadi memang itu sudah hal yang sudah terbiasa kami lakukan. Jadi misalnya Idul Adha, berarti besok ada saudara kita dari Masjid Al-Hikmah yang parkir dalam tanda kutip hewan kurbannya di depan gereja, dan itu sudah mendarah daging lah istilahnya seperti ini, jadi sudah otomatis. Kemudian yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk kami, terutama mahasiswa STIKES nasional, mengenai toleransi dalam hidup beragama? Ya, untuk mahasiswa STIKES nasional ya, pesan saya yang pertama memang harus jaga toleransi. Yang pertama itu dengan cara sekali lagi mendewasakan diri, memandang, melihat, mencerna dan meresapi agama itu sebagai wadah untuk saling menjaga diri beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku kita beriman kepada Tuhan, ya Tuhan berkata atau bersabda, berfirman seperti apa, ya monggo diamalkan di dalam hidup sehari-hari. Jadi jangan sampai kita membuat agama sebagai wadah untuk saling menjatuhkan, saling mengintimidasi atau saling memojokkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktunya dan meluangkan waktu belajar bersama saya. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf bila ada salah kata. Sudah, terima kasih.